Summa alamu rahimakumullah anna lidzikri adaban wa anna hudural qalbi ma'al lisan hala dzikri wa ahammuha wa akiduha fa'alaikum bihi fa inna dzakra la yakadu yasilu ila syai'in min bawaidi dzikri wa thamaratihi al-maqsudati illa bil huduri wa min adabi dzikri an yakuna adz-dzakiru lillahi ala akmali al-adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan wa an yakuna ala taharatin wa nadhafatin tammatin wa an yakuna fi hali dzikrihi khashi'an lillah mu'azziman li jalalih mustaqbilan lil qiblati mutriqan sakinal atrafi ka'annahu fi shalah thumma innal matluba minal abdi alla yazala dzakiran lillahi fi jami' awalihi wa ala dawami awqatihi fa in amkanahu ad-dawamu ala hadhil adabi allati dzakarnaha min at-taharati wal istiqbali wa ghairihima fi dawami awalihi kama huwa sya'nu arbabil khalwati wal inqita'i ila Allah ta'ala fa'ala wa dawama wa in lam yumkinhu adwamu ala dhalika wa huwal aktsar wal aglabu fayambaghi lahu an yaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri muta'addiban bi hadhil adabil lati dzakarnaha wa bima fi ma'nahuma ma mimma lam nadhkurhu thumma la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakiran lillahi qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an min ghairi haddin wala taqidin kama qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wallahu a'lam bissawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa la amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahul hadi ya hadi ya hadi ilina wa hadi ummat sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita pagi ini senantiasa mendapatkan doa sebagaimana yang diucapkan Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Salah satu doanya Rasulullah, ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Alhamdulillah kita pagi hari sehat walafiat, kita bisa bangun sebelum subuh, kita bisa subuh jamaah, kita bisa zikir, ya, kemudian kita lanjutkan dengan taklim yang luar biasa, fadilah keutamaan majelis ilmu. Bacaan kita dalam kajian takrir kitab An-Nasahi Adniyah masih membicarakan tentang mabahatul adzkari wa da'awat ai fi bayani adab dzikri. Bahasan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang menjelaskan tentang adab-adab zikir, ya. Jadi kita di dalam semua ibadah yang kita lakukan, kita tidak hanya memperhatikan yang rukun, yang wajib, tapi itu ada penting, ya. Ya, kalau kita meninggalkan adab nggak bakal, ya. Makanya Rasulullah yang dipuji oleh Allah adabnya. Nah, di sini dijelaskan bacaan kita, lanjutan dari kajian kita yang bulan lalu. Sumalamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah, anna lidzikri adaban, bahwa zikir itu ada adab-adabnya, ya. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisan, dan sesungguhnya hadirnya hati yang disertai dengan lisan halat zikri, waktu kita berzikir, wa ahammuha wa akiduha,
yaitu itu yang paling penting dan yang paling dikuatkan ketika zikir, yaitu hadirkan hati waktu saat berzikir. Jadi jangan sampai lidah kita hanya kumat kamit, tapi hati kita menerawang kemana-mana. Begitu juga doa. Makanya dalam suatu hadis Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah nggak nerima orang yang doa tapi hatinya nerawang kemana-mana. Bisa begitu. Maka sekurang-kurangnya dari doa yang kita baca itu, andai kata kita nggak memahami perkata daripada doa atau zikir yang kita bacakan, minimal waktu kita doa dan waktu kita zikir, hadirkan Allah di hati kita, bahwa saya sedang berhadapan dengan Dzul Jalali wal Ikram. Begitu tuh namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Nah itu insyaallah nyampe kita tuh ya. Fa'alaikum bihi, maka hendaklah engkau usahakan waktu kita berzikir itu hadir hati-hati. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in, maka sesungguhnya orang berzikir itu hampir saja ya, dia itu tidak sampai ila syai'in kepada sesuatu min fawaidi dzikri, daripada faidah zikir yang dia baca. Wasamaratihi, dan buah-buahnya daripada zikir, al maksudati yang dia maksudkan, illa bihudur, kecuali pada saat zikir itu dia hadirkan hatinya. Artinya hampir saja orang tuh baca zikir subhanallah 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 wa ilaha illallah, habis itu lewat aja, ada apa-apanya. Kenapa? Karena hatinya nggak hadir waktu dia zikir. Makanya kita kalau tahlilan tuh jangan la ilaha illallah, tapi hadirkan. Apalagi la ilaha illallah, itu di depan banyak makanan lagi sambil ngelirik kemana-mana. Begitu. Udah gitu yang seperti lain, kalau bisa kita lagi zikiran la ilaha illallah, itu makanannya jangan keluarin dulu. Ini lagi la ilaha, besek udah keluar dulu bagi-bagi. Ya udah nggak konsentrasi. Nggak ada besek aja nggak ada konsentrasi, apalagi ada besek. Tambah melirik matanya. Gitu. Usahakan hadir hati kita. Begitu. Jadi kalau kayak begitu bisa jadi zikir, tapi nggak sampai apa-apa. Yang sampai beseknya, zikirnya nggak sampai. Tuh, jadi bil hudur. Wa min adabi dzikri, makanya diantara adab zikir itu apa? An yakuna dzakirullah ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Itu diantara adabnya, hendaklah orang yang berzikir itu usahakan ala akmalil adab, jadi adab yang sempurna ya, wa ahsanil hayat, penampilannya juga yang bagus. Zikir bagus ya, kita zikir takziah apa, usahakan jangan pakai kaos, pakai baju yang rapi, pakai wangi-wangian aktif. Karena Rasulullah itu senang dengan wangi-wangian. Kalau perlu pakai siwak kayak seperti ini, siwak kita pakai ya, siwak itu masya Allah. Jadi waktu itu disunahkan nggak hanya sholat, waktu zikir, waktu kita bangun tidur, waktu kita baca Quran, itu termasuk akmalil hayat. Usahakan di dalam semua penampilan kita, karena kita ini mau menghadap yang maha besar, yang maha agung. Kita mau ketemu gubernur aja, ketemu lurah aja, wah kita baju yang pantas, apa ya kira-kira. Nah, kira-kira kita tuh kalau mau menghadap Allah, entah zikir, entah sholat jamaah, atau hal majid, kira-kira baju yang pantas yang Allah lihat apaan? Nah, kalau bisa kita pakai yang terbaik. Sebab Allah tuh seneng ya ngelihat hambanya menampilkan di hadapan Allah dengan penampilan yang baik. Innallaha itu yuhibbu an yuriya ni'matahu ala asar nikmatihi. Allah tuh suka kepada hambanya yang anyuria, yang memperlihatkan kepada Tuhannya asar nikmatihi, bekas nikmat. Ya Allah, saya alhamdulillah, saya dulu nggak punya apa-apa, sekarang saya beli baju nih yang terbaik ya Allah, pakai tahajud. Saya beli sarung paling mahal, pakai tahajud, biar dilihat Allah. Allah demen tuh. Ini yang dikatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat ya
yang engkau peroleh dari Tuhanmu, Pak Hadis, ente bicarakan, ente tampilkan, ente perlihatkan, biar Allah lihat. Jangan orang lain lihat. Justru kita pakai yang terbaik. Makanya seperti ke masjid ini, usahakan yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu, artinya penampilan kamu yang terbaik ketika kamu ke masjid. Gitu. Jangan ke orang lain. Kalau demen tuh. Jadi ayo kita nih waktu zikir adab yang sempurna, pakai wudu. Sama tuh kita duduk dan tahlilan, zikiran. Ya kita nggak punya wudu dulu. Entah kan di situ ada baca Yasin, di situ ada baca tahlil, ada baca tasbih. Usahakan ente pakai yang terbaik, jangan kaos doang. Biasanya yang di masjid mah rapi-rapi, yang kadang-kadang yang ke masjid ya kita belum nyampe, dia udah nyampe duluan di pojok. Kita bubarnya Isya, ya dia udah duluan di pojok, udah ngerokok aja, gitu ya. Coba kita pakai yang terbaik, ya kita menghadap Allah, zahiran wa batinan, baik penampilan zahira maupun hati kita yang ikhlas, kita mau zikir nih. Jadi hakikatnya kita lagi takziah tuh kalau bisa jangan hanya mendoakan orang meninggal, ini kita mau zikir, kita mau menyebut nama Allah. Dengan Yasin, dengan zikir, dengan tahmid, di situ, sehingga doa kita sedikit juga diterima oleh Allah, didengar. Ini banyak kita terjebak dengan rutinitas, tapi diri kita seakan-akan yang perlu itu yang meninggal, yang kena musibah. Kita juga perlu mengingat Allah. Gitu tuh, ya. Tuh, adab yang pertama, usahakan ya penampilan kita, adab kita waktu zikir yang bagus. Wa an yakuna ala taharatin wa nazafatin tamat, tuh kata Imam Ahmad. Ente kalau berzikir kalau bisa adab yang kedua, usahain dalam keadaan toharoh, wa nazafah juga bersih pakaian yang kita pakai. Jangan pakaian yang seminggu kita pakai begitu aja udah bawa opok. Pakai pakaian terbaik. Ala taharatin wa nazafatin tamatin. Ya, dengan keadaan bersuci dan keadaan pakaian kita yang bersih, tuh yang tamat. Tuh yang adab yang kedua. Wa an yakuna fi hal dzikri khasyanillah. Juga hendaklah waktu dia ketika berzikir itu khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu bukan merem ngantuk, khusyuk. Makanya kita ya benar-benar tuh kita mau zikir nih, mau doain orang meninggal sekaligus kita mau mengingat asma Allah. Tuh, khusyuk kita khusyuk. Jangan sambil zikir ngobrol. Sambil zikir segala macam-macam. Misalkan itu tuh. Khasyah, khusyuk gitu. Mu'azziman li jalalih. Ya waktu kita berzikir kita bakal menyebut nama-nama Allah yang agung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kita baca Yasin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu luar biasa. Usahakan kita mendalam itu. Apalagi kalimat la ilaha illallah, tahlilan. Itu Masya Allah kunci kita masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucap waktu terakhirnya dia khatamnya la ilaha illallah, ini orang bisa masuk surga. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu hisni. Wa man dakhala hisni amin amin adabi. Itu la ilaha illallah kata Allah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku ini orang aman daripada azabku. Itu la ilaha illallah biasa. La illallah. Seperti itu. Usahakan jangan kita pengen cepat-cepat selesai la ilaha illallah. Jangan ada bekasnya. Ya, itu kita usahakan muazziman li jalali, mengagungkan akan kebesaran Allah. Mustaqbilanil kiblah. Usahakan juga kalau kita berzikir menghadap ke arah kiblat. Tuh. Mutrikan, kita tunduk kepala kita begini, usahakan tunduk ya. Sakinal atrab, dengan tenang anggota tubuh kita, tenang. Jangan sambil mau main-main kalau macam tenang, zikir gitu ya. Ka'annahu fi shalah. Seakan waktu dia zikir keadaan dia waktu sholat. Ya, sholat juga berzikir tuh. Makanya Allah katakan aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Makanya bacaan-bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu isinya zikir.
isinya doa, isinya pujian. Bukan sekedar kita melaksanakan sholat luarnya saja. Tuh, begitu juga zikir. Atau kita baca tasbih, kita misalnya kayak bulan Rajab ini, kita pagi sore, ini bulan Allah dianjurkan kita baca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di bulan Rajab juga ini kita anjurkan memperbanyak sayyidul istighfar. Pokoknya ini bulannya Allah, ya. Bikin ampun, minta ampun di bulan ini. Dengan ampunan kita kepada Allah. Di bulan Rajab dikit tuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli. Pahamin tuh, Rabbighfirli itu apa? Warhamni atau apa maksudnya? Wa tub alayya. 3 tuh yang kita minta di situ. Begitu keadaannya, ya. Dengan keadaan mutrikon sakinul atrab kana fi shalah. Seperti itu misalnya. Summa innal matluba minal abdi, kemudian yang dituntut, yang diminta dari seorang hamba, alla yazala dzakirullah fi jami ahwali. Hendaklah senantiasa kita nih sebagai hamba Allah ingat Allah fi jami ahwali, dalam semua keadaan-keadaan kamu. Ya, jangan lupa kiaman, wa qu'udan, wa ala junihim. Mau ente lagi duduk, mau ente lagi di mobil, mau ente lagi masak, lagi ngapain, ingat sama Allah. Ya, makanya waktu habis sholat tuh Jumat tuh nggak disuruh aja di masjid. Silakan. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira. Tetap zikir enggak? Kalau ente habis Jumat fantashiru fil ente bertebaran di muka bumi. Yang dagang lagi, yang gojek lagi, yang nyawa lagi, nyangkul lagi. Fantashiru fil, enggak disuruh melulu di masjid, enggak. Wabtagu min fadlillahi, ente cari kalau dia Allah ciptani muka bumi ini banyak ya. Silakan ente perlu ini cari. Tapi ingat, dalam keadaan apapun wazkurullaha katsira. Ingat sama Allah yang banyak. Sebab Allah ngasih nikmat kita banyak banget. Ingatnya dulu banyak. Makanya para salafus saleh itu walaupun lagi ngobrol tetap tasbih. Kayak Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid itu ya. Di Madinah, saya pernah ketemu dengan beliau, alhamdulillah waktu udah berapa tahun lalu. Itu kalau ngobrol tetap aja tasbih muter dan zikir kata Allah. Tuh, seakan-akan andai kata juga yang lain tamu, tetap ingat Allah. Kita berguru begitu tuh. Ini namanya pijami ahwali. Dalam semua keadaan para aulia, lihat para aulia itu lidahnya nggak pernah kering daripada zikir kepada Allah. Ya kita aja ya, jangan yang lagi aktivitas, yang zikiran aja ingat macam-macam. Nah, padahal zikirnya ibadah yang paling gampang, nggak pakai wudu, nggak pakai apa, istilahnya ya bisa dapat, nggak tertentu pada tempat tertentu. Wala dawami awqatihi, jadi berzikir dalam semua keadaan. Wa ala dawami, dan membiasakan atau dawam awqatihi. Jadi kita punya rutinitas. Oh, ini pagi saya baca ini, sore saya baca ini, habis zuhur baca ini, malam saya baca ini, malam Jumat saya baca ini. Itu dawam. Jangan sesekali doang, kita rutinkan. Sebab sesuatu yang dawam itu akan berbekas. Makanya Rasulullah mengatakan ya, khairul a'mal, sebaik-baik amal yang kita kerjain itu adwa muha, yang kontinu, wa in qalla, kata Rasulullah. Sekalipun itu pekerjaan cuma sebentaran, sedikit, tapi ente rutin, itu lebih baik. Daripada sesekali kayak bulan puasa, mengajar khatam Quran sampai 2 kali 3 kali. Habis bulan puasa nggak baca-baca. Lebih baik kita baca Quran tiap hari sampai khatam, terus khatam balik lagi, itu namanya halil murtahal. Udah khatam Quran balik lagi, begitu tuh. Itu salafus saleh kita ngajar orang gitu. Ada yang seminggu sekali khatam, ada yang 2 minggu sekali khatam, ada yang sebulan sekali khatam. Rutinkan, jangan bulan puasa doang, kalau gitu nggak baca-baca. Wah kata, fa in amkanahu adawamu ala hadil adabi. Maka jikalau memungkinkan engkau membiasakan dawam ala hadil adab, atas adab-adab tadi ya, seperti tadi ya, penampilan yang baik,
toharoh, ya khusyuk di dalam berzikir, menghadap kiblat. Waktu berzikir usahakan kepala kita menunduk seperti itu, ya. Kalau memungkinkan adab-adab tadi ini ente jaga ketika berzikir, allati dzakarnaha, yang kami sebutkan daripada adab ini, seperti apa? Minat toharoh, waktu ente berzikir dalam keadaan suci, selalu menjaga sucian, wal istiqbal, kemudian yaitu menghadap kiblat, wa ghairima, ataupun selain dari keduanya itu, fi dawami awalihi, setiap engkau berzikir selalu menjaga toharoh, selalu mengupayakan menghadap kiblat dalam setiap zikir, mau zikir pagi, siang, sore, ya fi dawami awalihi, kama huwa sya'nu arbabil khalwah, sebagaimana kebiasaan adab gini itu mereka orang-orang yang arbabil khalwah, yang hidupnya senantiasa khalwah. Apa khalwah itu? Menjauhi. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dia itu menjauhi hiruk pikuk keramaian dunia untuk bersama Allah. Maka orang-orang dulu itu biasanya di rumahnya ada, bukan lagi musola, ada tempat khusus dia untuk bertafakur sedikit, buat dia qiyamul lail, buat dia berzikir, dia baca salawat sekian ribu, dia baca seperti itu. Ya, namanya arbabul khalwah. Ya, orang-orang yang memang memutuskan khalwah, menyendiri, menghilangkan hidup pikul daripada keramaian dunia. Wal inqita', dan memutuskan daripada interaksi dengan manusia. Ya, makanya orang akil, Pak, itu innal akila la yakhubur an arba'i solin. Itu lama orang bijak itu, orang berakal enggak bakal lepas 4 waktunya dari 4 ini keadaan. Ya, ini orang berakal, orang bijak. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Satu waktu dia khususkan untuk bermunajat kepada Allah, nggak mau diganggu. Apa siang apa malam, selah. Yang kedua, sa'atun fiha yuhasibu nafsah. Dia ambil dalam 24 jam itu satu waktu sekedar untuk mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi, ya Allah, satu hari ini apa yang saya kerjakan buat orang? Apakah banyak kebaikan yang saya lakukan, apa banyak keburukan? Ya Allah, tadi pagi saya telah berbuat dosa. Saya berkata kepada si anu, perkataan yang jangan menyakiti. Nah, ini muhasabah. Kalau bisa kita sebelum tidur itu kita muhasabah diri kita. Hari itu apa yang sudah kita lakukan kebaikan dan apa keburukan yang sudah lakukan. Tuh, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Dia sediakan satu waktu untuk mengintrospeksi dirinya. Kalau dia andai kata dia nggak bisa introspeksi dirinya, yang ketiga, wa sa'atun itu yamshuna ila ikhwanihi yukhbiruna an uyubih. Satu waktu dia datang kepada saudaranya sekedar untuk bertanya tentang dirinya, tentang aibnya. Dia cari teman curhat yang memperbaikinya. Menurut ente, anda gimana sih? Anda ngajar gini, ya anda berlaku begini. Nah, cari teman yang bisa memperbaiki diri kita, bukan teman yang bisa ngajak jalan-jalan kita, yang bisa ngajak traktir. Nyari teman yang bisa tak ngoreksi kekurangan kita apa. Tuh, orang bijak begitu tuh. Sa'atun yamshi ila ikhwani, dia nyari waktu datang ke saudaranya, temannya, ya, yang sekedar mengevaluasi tentang dirinya. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayah itu Hidayah mencari teman ada 3. Ada teman namanya asdiqa, ada teman namanya majahil, ada teman namanya ma'arif. Teman yang benar-benar jadi saudara kita, teman kita. Kedua, teman yang hanya sekedar kita kenal. Ada lagi majahil, teman kita yang kita nggak kenal ya sekelabatan aja. Tuh, dalam kitab Bidayah. Bagaimana sikap perilaku kita kepada 3 teman ini? Itu ada diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini waktu bijak. Nah, waktu yang 4, sa'atun fiha yukhalli bainahu wa baina laddatihil halal. Yang 4, waktu orang yang bijak, dia yukhalli, dia kosongkan, dia menjauhkan antara dirinya
dengan kelezatan yang halal. Padahal halal, tapi dia jauhkan tuh yang halal. Dia puasa Senin Kamis, dia puasa ayam mobil, dia nggak makan. Sebab apa? Dia takut. Sebab ini Pak, itu yang halal, yang banyak kita peroleh, kita harus siap dihisab. Halaluha isabun, wa haramuha azabun. Yang halal yang ente miliki kudu siap ente diaudit sama Allah, dihisab. Ya, karena Allah mengatakan sumal tusaluna yauma idzin aneh. Yang haram yang ente dapetin, ente harus siap untuk diazab. Maka para salafus saleh jangan yang haram, yang subat. Yang halal aja nggak mau banyak-banyak. Takut dihisab, jangan sangka ya. Kita punya kasur, kita punya AC, ya. Kita tidur di kasur empuk, punya mobil, itu dihisab itu. Apa yang kita gunakan dengan tersebut? Nah, ya. Makanya kita kalau bisa punya 4 waktu ini. Waktu kita bersama Allah, waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, waktu kita datang kepada teman kita sekedar untuk mengoreksi tentang apa kurang kita, yang 4 waktu kita menjauhkan yang halal. Ya, orang kalau sudah bisa menjauhkan yang halal, dia akan ngeri kepada yang syubhat atau yang haram. Nah, begitu. Itulah yang dikatakan sya'nu arbabil qalwah wal inqita' ilallah. Dia cari waktu, ya, orang-orang yang mensunyikan dirinya dan memutuskan daripada interaksi kepada makhluk, dia ingin berlezat dengan apa? Dengan Khalik, dengan Allah. Nah, kita jarang begitu kita. Fa'ala wa dawama, maka dia kerjakan dan dia dawamkan hal itu. Artinya dalam 24 jam pasti dia gunakan waktu tersebut untuk bersama Allah. Wa in lam yumkinuhu adawamu ala dzalik, sekiranya kamu memang tidak bisa mendawamkan keadaan seperti itu, ya, wal aksaru wal agla, paling enggak dalam 24 jam kita ini berzikir, ada zikir kita yang punya adab kaitan-kaitan. Ya, adab kita jaga, banyakkan walaupun sekali kita suka ya mungkin lalai, tapi jangan sampai kurang. Termasuk tadi waktu kita untuk mengosongkan kita bersama Allah dan ingin harus ada waktu kita. Faya bagilahu an yaj'alalahu waqtan mu'ayna. Kalau perlu kita ambil waktu khusus. Istilah kata, jangan zikir dijadikan sewaktu. Ayo haji, ntar kalau ada waktu. Ayo dong zikir, ntar kalau ada waktu. Enggak bakal ada waktu. Kita sediain waktu khusus. Nih zikir pagi, saya baca ini. Zikir sore, saya baca Idul Latif. Ini malam Jumat, saya harus baca Al-Kahfi. Ini malam Jumat, saya harus baca selawat sekian. Waktu khusus. Jangan disambi. Apalagi sisa waktu. Ayo ngaji. Belum punya waktu, ntar aja kalau ada waktu. Enggak bakal ada waktu. Harus ente sediain waktan muayyanan. Waktu khusus. Kan 24 jam semuanya sama. Orang kaya, orang miskin 24 jam. Nah, bagaimana waktu kita supaya berkah? Nah, waktu berkah ini yang kita isi, kita bersama Allah. Ya, ya jilsu fihi li dzikri. Yang ente duduk di situ untuk berzikir, muta'addiban bihadil adab, sambil ente menjaga adab tersebut. Allah tidak karena. Jadi zikir benar-benar zikir. Jangan zikir sekedar hanya melepaskan tanggung jawab. Datang ke orang takziah ini zikirnya yang nggak enak, saya nggak datang ke dia, waktu hidupnya dia orang keluarganya sama saya dekat, jangan begitu. Ya, niatnya benar-benar kita berzikir. Tuh, ya. Allah tidak karena wa bima fi manaha, dan dengan sesuatu apa yang anak tadi zikir yang kita seumpama tadi menghadap kiblat atau menjaga taharah mimma lam nadzkurhu, kata Syekh Ratib, masih banyak sebenarnya adab-adab lain di dalam menjaga zikir. Paling tidak tadi itu kita jaga dalam keadaan taharah dan menghadap kiblat. Tsumma la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakirallah, dan usahakan dalam sisa-sisa waktu kita yang 24 jam itu tetap kondisi kita berzikir kepada Allah, baik qaiman, baik dalam keadaan ente berdiri, wa qa'idan, ataupun dalam keadaan duduk, wa muttaji'an, ataupun dalam keadaan berbaring,
min ghairi haddin, tanpa dibatasi, wala takirin, tanpa ada pembatasan. Ini ibadah yang enggak ada waktunya, zikir. Zikir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka hendaklah engkau berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, maupun dalam keadaan engkau berbaring. Ya, ini zikir nih, ya. Ini sifat-sifat orang yang dikatakan ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka tuh saya pernah dapat dari mualim juga, itu kita kalau bangun malam ya kita dalam keadaan wudu, setelah wudu rapi, kalau bisa keluar rumah dulu. Keluar rumah kita ngelihat tuh langit dan bumi. Kita baca ayat ini. Ya, itu berzikir. Ya Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin lil albab. Terus kita bilang, ya Allah, baru langit aja luar biasa tanda-tanda kebesaran Engkau ya Allah. Apalagi sholat, apalagi ibadah. Keluar itu. Makanya Habib Umar dalam kitab Khulasah Madat tuh, ya, di antara doa qiyamul lail seperti ini. Bangun tidurnya kita minta, sebelum tidur kita minta, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bangun jam sekian. Minta sama Allah. Ya, kalau begitu semalam begitu tadi wudu, baca doa sudah bangun tidur, alhamdulillah di ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Luar biasa. Ya, nah inilah adab-adab yang diajarkan, makanya kitab itu yang saya bilang tadi, kitab Khulasah Madat, karena Habib Umar luar biasa. Cukup kita pakai itu. Ya, dari pagi sampai malam, habis subuh apa zikirnya, habis zuhur apa baca. Seperti habis zuhur itu dalam kitab Khulasah Madat ada bacaannya. Ya, ada la ilaha illallah malaikul haqqul mubin, kita baca 100 kali. Kita baca wiridnya Sahibul Ratib ada di situ. Hizib Nasional Sahibul Ratib ada. Luar biasa. Nah, inilah kita banyak puji. Kita minimal Pak, itu makanya dalam kitab orang dulu itu ada namanya kitab Masrakul Ahyar. Itu kitab karangan Habib Utsman bin Yahya, Masya Allah. Itu kalau kita baca luar biasa, zikir kita diatur. Ya, mau wudu aja, ya, ketika kita masuk tangan mencuci tangan doanya, ketika kumur ada doanya, ketika kita masukkan air ke hidung ada doanya, ketika kita masuk muka doanya. Ini yang gini aja kita jangan lupa. Makanya orang kalau wudu, ya hanya wudu bagian selesai dengan wudunya, tapi di setiap anggota-anggota tubuh dia iringi dengan doa-doa tentu, maka ini orang bukan hanya bersih zahirnya, tapi hatinya juga bersih. Apalagi dengan doa. Ini baik yang kita kurang. Kita hanya banyak sekedar menggugurkan rutinitas harian, wudu ya untuk sholat. Maka dikatakan tuh, man ahsana wudu'ahu ahsana sholatahu, wa man ahsana sholatahu ahsanallah jami'a umurihi. Siapa yang bagusin wudunya, insyaallah dia akan berupaya untuk bagusin sholatnya. Siapa yang bagusin sholatnya berangkat dari wudu yang bagus, maka apa kata Allah? Ahsanallah jami'a umurihi. Jangan khawatir, ini orang bakal dibagusin oleh Allah semua urusannya. Berangkat dari wudu yang bagus. Maka itu sholat yang kita lakukan Pak. Maka ini bulan Mi'raj nggak tanggung-tanggung. Sholat itu perintahnya Isra Mi'raj, itu luar biasa, perintah khusus. Ini sholat yang kita lakukan. Ketika itu sholat ngomong, ya, ketika orang ini sholatnya bagus, zahir batinnya, kata sholat gini, hafizakallah kama hafidhani. Kata sholat, semoga Allah jagain ente sebagaimana ente jagain saya, kata sembahyang. Tapi kalau orang ini menyia-nyiakan sholatnya buru-buru, sholatnya cuma akan sholat, dia bilang begini sholat, fulan, doyya'akallah kama doyya'tani. Fulan, semoga Allah menyia-nyiakan hidup ente sebagaimana ente nyia-nyiain saya, kata sembahyang. Maka ini di bulan Rajab salah satu, ya, keistimewaan bulan Rajab menjadi bulannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu langsung diundang Allah dari Masjidil Haram
Masjidil Aqsa dari masuk sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rabbul Ala. Apa yang Allah perintahkan? Itu diabadikan dalam surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini ayat yang misalnya Allah memulai dengan kata subhana, karena ini perkara enggak semua orang bisa nerima, ya, hanya orang-orang yang mensucikan Allah dan meyakini Allah. Maka dimulai dengan subhana. Ya, suatu ayat yang diawal dengan kalimat tanzih dengan pensucian Allah, berarti Allah akan menyampaikan suatu berita yang susah diterima oleh akal. Ya, atau kalau hanya kita mengandalkan akal nafsu, kita susah menerimanya. Inilah kehebatan Isra Mi'raj, keagungan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dipanjangkan umur kita di bulan Rajab yang mulia ini. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bijahi Rasul bi akhir Rasul bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai jam berapa boleh? Sampai jam berapa? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sholat berjamaah, pimpin imam dan kita menjadi makmum. Setelah sholat, kita wirid, baca wirid. Kemudian dalam bacaan wirid itu bacaannya biasa kalem gitu, tapi giliran zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah itu bacaan imam itu cepat sekali dan bahkan kadang-kadang tidak keluar suara. Bagaimana ini? Ya. Jadi zikir itu memang dianjurkan baik dalam keadaan fisiri wal alaniyah. Dari dalam keadaan kita zikir dengan sir, artinya perlahan-lahan, tetapi kita tetap berzikir hati kita. Intinya sebenarnya pada saat tadi bukan lidah yang dinilai oleh Allah, tapi kehadiran hati. Bisa jadi dia pelan-pelan, ya, tetapi ternyata dia menerawang kemana-mana, ingat tentang urusan dunia, ingat tentang bisnisnya. Bisa jadi dia cepat dalam pengucapan, tapi hatinya tetap hadir kepada Allah. Jadi yang dinilai oleh Allah yang sangat berperan itu ketika zikir itu adalah mengingat. Mengingat itu di hati. Ya. Kamu bisa jadi lidahnya kumat kami tapi hatinya ingat. Maka tadi yang sangat diperhatikan bagaimana hudurul qalb. Sehingga bisa jadi orang lisannya aja walaupun pelan-pelan enggak nyampe ke zikir kepada Allah karena hatinya enggak ingat sama Allah. Bisa jadi dia cepat, tapi cepat tadi kan bukan berarti menghilangkan adabnya, tetap dia adab menjaga. Itu bisa sampai kepada Allah dengan hatinya. Sebab hati fadzkuruni, ingatlah aku, ingat kan bukan di mulut, ingat di hati. Oh iya, sana ingat sama ente. Ana dulu pernah ketemu ente ya di tempat ini. Kan bukan mulutnya, hatinya. Dia ingat, oh ingat tanggal sekian, jam sekian tuh. Itu namanya fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka engkau mengingat aku, maka aku akan mengingat engkau. Jadi yang dinilai Allah saat kita berzikir itu seberapa besar ingatnya kita sama Allah. Ya. Tapi kalau zikirnya cuma pun itu nikmat. Ya. Kenikmatan itu kondisional. Bisa jadi ada orang ya berzikir tadi, kemudian dia merasakan nikmat
tetap menghadiri hati, walaupun di mulutnya itu hanya qomat kamit, tetapi di hati ingat Allah. Nah bisa jadi perlahan-lahan ternyata nggak ingat Allah. Memang salah satu yang membuat kita itu bisa khusyuk diantara tadi sakinal atraf namanya. Artinya sakinal atraf itu anggota tubuh kita tenang. Anggota apa tuh? Kan mulut, mata, telinga. Nah bisa jadi sakinal atraf itu yaitu membacanya dengan sakin, membacanya dengan tenang, tidak terburu-buru. Makanya termasuk guru saya pernah bilang itu, ketika kita bertasbih, yang baca tasbih 33, tahmid 33, Allah Akbar 33, usahakan membacanya juga dengan tartil. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, untuk pemula bisa aja dia begitu. Tapi untuk orang yang biasa berzikir, kayak para hafidz Quran tuh, dia menghafalkan Quran cepat sekali, selesai. Ya, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik lancar, nggak mungkin begitu bacanya. Nah, jadi ini kondisional, ya bisa jadi orang cepat karena sudah terbiasa dan dia hadir hatinya. Bisa jadi pemula itu nggak bisa diajak cepat, bahkan kalau diajak cepat malah berantakan hatinya, ya maka dibawa dengan pelan-pelan. Ya kita ambil jalan tengahnya dah, khairul umur ausatuha. Apalagi kalau dia punya jamaah di belakangnya, dia juga harus memperhatikan keadaan jamaahnya. Ya, oke lah buat dia sendiri bisa merasakan nikmat dengan zikir cara dia, tapi dia kan punya jamaah. Ya, juga harus memperhatikan keadaan jamaah. Jadi jangan nggak mesti yang zikir. Sholat juga begitu. Sholat juga kita perhatikan belakang kita siapa, ada anak kecil nggak, ada orang tua nggak, ada orang yang perusahaan nggak. Makanya itu Mu'ad bin Jabal pernah suatu saat membaca surat terlalu panjang. Habis sholat ditegur sama Rasulullah, afatani ya Mu'ad, ya Mu'ad, ente mau bikin fitnah. Ditegur sama Rasulullah. Nah, ketika kita pun jadi imam, ya kita lihat juga belakang kita. Ya, jangan kita sendirian aja. Kalau sendirian kan kita punya kondisi yang berbeda dengan kita. Ya, jadi zikir itu bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri atau bisa dilakukan juga dengan beramai-ramai. Ya, makanya kata hadis Huzki Allah bilang, man dzakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku dalam dirinya, aku akan mengingat dia dalam diriku. Wa man zakarani fi malain khairin minhu. Siapa yang berzikir, yang mengingatku dalam khalayak ramai, aku bisa jadi lebih banyak mengingat dia dalam khalayak yang lebih ramai lagi. Misalnya kita berzikir 30 orang, Allah menyebut nama kita bersama malaikat yang aras bisa 3 kali lipat daripada jumlah 30. Makanya zikir boleh fisiri wal alaniyah. Boleh dengan cara sendiri-sendiri ataupun dengan cara berjamaah. Dua-duanya boleh. Ya, gitu Pak. Cukup ya, waktunya habis selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab.